Presiden Joko Widodo menetapkan program vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan di Indonesia akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini disampaikan Jokowi dalam konferensi persnya di Istana Merdeka, Rabu siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan vaksin COVID-19. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat, dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, Presiden menyatakan pemerintah menggratiskan seluruh vaksin COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini diputuskan setelah Jokowi menerima masukan dari masyarakat. Jokowi pun memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Presiden Jokowi juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan mengalokasikan kembali anggaran demi ketersediaan vaksinasi gratis. Tujuannya agar tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak dapat mengakses vaksin COVID-19. Presiden Jokowi juga menyatakan kesediaannya sebagai jajaran pertama yang divaksin di Indonesia. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Ya, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan untuk menanggung biaya vaksinasi COVID-19 alias menggratiskannya kepada masyarakat. Namun lebih lanjut lagi, tantangan bagi pendistribusian vaksin masih menanti termasuk pemetaan target vaksinasi yang akan dilakukan. Langsung saja saya sapa Tri Yunis Miko, anggota tim pakar Satgas COVID-19 yang juga ahli epidemiolog, dan juga Saleh Daulay Partaunan, anggota Komisi 9 DPR RI, untuk mendiskusikan masalah ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Pak. Saya ke Pak Miko dulu. Pak Miko, ini ada kabar gembira bagi kita semua. Presiden mengatakan bahwa vaksin COVID-19 ini gratis bagi semuanya. Apakah Satgas sudah tahu nanti mekanismenya akan seperti apa pendistribusiannya? Ya, jadi kalau vaksin ini dibeli dengan uang negara, maka selanjutnya uang negara ini harus izin dengan rakyat. Apakah digunakan gratis atau public good atau tidak gratis atau private good begitu. Jadi harus ditentukan di awal, kemudian apakah vaksin ini gratis atau tidak begitu, public good atau bukan, kira-kira begitu. Nah, itu harus dibicarakan dengan wakil rakyat. Wakil rakyat itu bukan presiden. Wakil rakyat adalah DPR. Maka pemerintah akan membicarakan dengan DPR. Jadi wakil pemerintah itu bisa Menteri Kesehatan, bisa presiden langsung, bisa wakil-wakil pemerintah baik bisa Bio Farma begitu. Nah, itu harusnya dihitung panjang ke depan begitu. Karena vaksin ini akan memberikan kekebalan 1-3 tahun atau jangka pendek. Kemudian kalau kita menanggulangi penyakit COVID, apakah dibutuhkan 1 tahun, apakah dibutuhkan 2 tahun, ataukah 3 tahun dalam penanggulangan COVID-19. Kemudian bagaimana supaya masyarakat peran serta ikut vaksinasi. Belum lagi kelompok umur yang tidak dicakup dalam vaksinasi ini. Jadi umur yang dicakup adalah 18 sampai 59 tahun. Anak-anak di mana, kemudian vaksin merah putih juga kapan jadinya. Itu harus benar-benar dihitung benar-benar dengan cermat. Kalau vaksin merah putih jadi, apakah itu akan jadi public good atau private good begitu. Dan itu dihitung keuangan negara, karena ini keuangan negara kan sekarang resesi begitu. Harus dihitung benar-benar kemampuan negara dalam menjadikan vaksin ini public good. Kira-kira begitu. Oke, jadi definisi vaksin gratis untuk semua ini sebetulnya dari yang ditangkap oleh Satgas itu masih belum clear begitu ya, Pak Miko? Saya menangkapnya seperti itu. Atau obat itu bisa ditentukan sebagai public good atau private good.
Apakah itu memang boleh digratiskan kepada masyarakat atau atau tidak diberikan gratis kepada masyarakat? Oke. Setahu saya kalau vaksin itu atau obat TB ya sudah dijadikan public good. Obat HIV juga sudah dijadikan public good. Jadi itu gratis buat masyarakat. Nah sekarang vaksin ini, vaksin COVID-19, apakah mau dijadikan public good? Kemudian berapa lama begitu? Obat TB kan tidak banyak, kemudian bisa dihitung jumlahnya dan obat yang harus dibeli. Obat penyakit ARV juga tidak banyak, kemudian bisa dihitung jumlah yang sakit dan bisa dibeli. Tapi kalau vaksinasi massal seperti ini, kan dihitung 270 juta atau sekitar 80%-nya kali harga satu dosis vaksinnya, kalau itu harus diberikan 2 dosis kali 2 dosis vaksinnya, harganya berapa per dosisnya, maka uang negara yang akan dikeluarkan berapa, dan itu dibicarakan dengan wakil rakyat, bukan presiden. Jadi pernyataan presiden ini harus ada kelanjutannya, harus didiskusikan dengan wakil rakyat dan harus disetujui oleh wakil rakyat. Pak Saleh, saya minta tanggapan Anda. Selanjutnya artinya ini akan ada pembicaraan untuk memastikan apakah vaksin ini masuk public goods atau tidak, dan berapa lama kemudian, kalau tadi Pak Miko katakan ada 1 sampai 3 tahun, dan masyarakat mana saja begitu yang menerima vaksinasi ini. Demikian. Jadi, Pak Saleh. Pertama kita mengapresiasi dulu ya langkah dari presiden dan kebijakan yang diambil presiden untuk menggratiskan vaksin bagi rakyat. Nah sebetulnya usulan dari program vaksinasi gratis itu sebetulnya murni datang dari DPR setelah mendengar aspirasi dari masyarakat. Terakhir kita rapat dengan Menteri Kesehatan minggu lalu, ya kita juga mengupas tuntas persoalan vaksinasi ini. Dan di sana kita banyak mendiskusikan ya berbagai hal, termasuk diantaranya soal rencana skema pemerintah untuk membagi 2 ya program vaksinasi ini. Satu program pemerintah yang dibiayai oleh dana pemerintah sebesar 30%, dan satu lagi adalah skema mandiri yang besarannya 70%, dan totalnya semua sebetulnya agak besar ya. Kalau yang gratis kemarin itu hanya 32 juta orang, sementara yang masuk pada program mandiri itu mencapai 75 juta orang. Jadi menurut kita ini sangat tidak adil ya, dan kelihatannya malah aspek bisnisnya besar, karena dari total katakanlah 100% yang harus divaksin, 75% diantaranya itu mandiri. Nah kalau mandiri itu berarti kan berbayar, dibayar oleh masyarakat. Nah kalau masyarakat berbayar itu artinya memang unsur bisnisnya ada. Nah karena itu kita meminta kepada pemerintah, dalam hal ini kemarin diwakili oleh Menteri Kesehatan, Wakil Menteri BUMN, kemudian ada Bio Farma, dan juga ada Kepala Badan POM dan juga sesama BNPB yang hadir dalam rapat tersebut. Ya kita meminta supaya kalau bisa vaksin ini digratiskan kepada masyarakat. Atau paling tidak kemarin itu kita minta ya skemanya dibalik. 70% yang gratis, 30% berbayar. Tetapi hari ini Presiden sore tadi mengumumkan bahwa vaksin ini gratis. Itu artinya Presiden sangat akomodatif dan mendengar aspirasi. Dan ini karena itu tentu kita mengapresiasi. Nah, alasan-alasan kita kemarin itu mengapa harus digratiskan. Pertama, karena memang berdasarkan survei yang dilakukan oleh pemerintah, itu masih banyak masyarakat yang takut dan khawatir untuk mengikuti program vaksinasi ini. Kemudian yang kedua, ada banyak diantaranya masyarakat kita yang tidak memiliki uang yang cukup ya untuk ikut program vaksinasi ini. Bayangkan misalnya kalau satu vaksin itu dia harus membayar 200.000, sementara kan itu vaksin tidak bisa sekali saja ya, 2 kali suntikan. Berarti kalau 200.000 kali 2 kan 400.000 per orang. Kalau 5 orang di keluarga itu yang harus ikut vaksin, berarti 5 kali 400.000 itu sama dengan 2 juta. Nah ini tentu memberatkan masyarakat. Nah kalau misalnya masyarakat harus membayar, kemudian mereka masih khawatir dengan program ini, ya tentu kita khawatir nanti program pemerintah ini akan terkendala di
tengah jalan. Baik, Sementara dan menurut ahli epidemiolog Mhm. bahwa untuk berhasilnya sebuah program vaksinasi itu minimal harus 70% dari total populasi itu divaksin secara Oke. benar gitu. Nah, Oke. karena sekarang ini kan masalahnya ini eh, kalau berbayar gitu, saya khawatir masyarakat yang tidak sanggup akan banyak yang tidak akan daftar untuk ikut program vaksinasi Baik. tersebut. Maka Artinya karena itu semua kita argumentasi mendorong yang pada disampaikan pemerintah, dan DPR itu itu masuk sudah dalam salah diterima satu begitu ya kesepakatan Pak Saleh? DPR agar program Aha. vaksinasi ini digratiskan. Baik, Nah, Pak tadi Saleh, Pak artinya Miko menjelaskan bahwa semua nanti ini akan argumentasi yang dibicarakan disampaikan lagi sudah persoalan diterima oleh skema pemerintah dan akhirnya pembayaran dan pembiayaan Aha. terkait dengan vaksin ini ke DPR. Tentu karena ini usulan dari masyarakat yang disampaikan ke DPR, dan DPR sudah juga menyuarakan hal ini dalam rapat terakhir dengan Menteri Kesehatan. Tentu kita akan mendorong dan mendukung pembiayaan ini. Ya, tentu bagaimana cara untuk menutupinya, ya tentu kita kembalikan kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan Oke. untuk mencari bagaimana pengalokasian anggaran yang benar sehingga pada tahun 2021 alokasi anggaran kita itu cukup. Untuk sementara ini tahun 2021 telah dialokasikan untuk vaksin itu sebesar 47 triliun. Mhm. Nah, apakah misalnya angka sebesar itu sudah cukup? Ya, nanti ada hitung-hitungan tersendiri karena sampai hari ini harga vaksin itu sendiri kan belum ditetapkan oleh pemerintah karena kita disebutkan bekerja sama dengan 6 perusahaan produsen vaksin besar ya, mulai dari Sinovac, kemudian ada Pfizer, kemudian ada Pfizer. Sinopharm, kemudian sampai ke Bio Ya. kemarin itu semuanya tentu harus dikalkulasi harga masing-masing perusahaan itu masih beda-beda. Baik. Nah, kita masih menunggu harga-harga dari mereka sehingga dengan demikian nanti bisa kita formulasikan berapa kira-kira total anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian vaksin bagi rakyat Indonesia. Oke, baik Pak Saleh. Tadi ada mengatakan bahwa sebetulnya DPR mengajukan sekitar 70% yang gratis, tapi kemudian pemerintah memutuskan 100% gratis. Dan salah satu alasan yang juga tadi sempat Pak Miko katakan itu adalah masalah biaya. Dan kemarin memang sempat informasi yang disampaikan oleh juru bicara adalah mengapa kemudian tidak bisa gratis karena anggarannya akan bengkak dan khawatirnya akan menyebabkan tertundanya pelaksanaan vaksinasi atau terbatasnya jumlah vaksin. Apakah ini kemudian nanti akan mempengaruhi masalah itu? Kita akan bahas setelah jeda. Kami akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Iya, saya masih bersama Tri Yunis Miko, anggota tim pakar Satgas COVID-19 yang juga ahli epidemiolog, dan juga Saleh Daulay Partonan, anggota Komisi 9 DPR RI, mendiskusikan vaksin gratis yang baru saja disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pak Saleh, kalau kemudian tadi menyambung pertanyaan saya, yang menjadi alasan mengapa kemudian awalnya vaksin ini tidak gratis bagi semua adalah masalah biaya. Karena menyebabkan jumlah vaksin terbatas apabila ini digratiskan bagi semuanya. Apakah dengan menggratiskan vaksin bagi semuanya ini menyebabkan atau mengganggu target-target yang kemudian sudah ditetapkan, bisa sampai vaksin kemudian tertunda dan lain sebagainya? Jadi menurut saya begini, ini kan vaksin ini dikatakan sebagai game changer ya. Jadi dianggap bahwa ini akan membawa perubahan yang luar biasa besar. Nanti dampaknya besar kalau ini berhasil. Di antaranya termasuk memperbaiki roda perekonomian kita yang sekarang sudah masuk pada tahap resesi. Nah, kalau misalnya vaksin ini berhasil, nanti tentu dampak positifnya akan besar sekali. Nah, sekarang kalau kita bandingkan sekarang, mana manfaatnya lebih besar menggunakan uang negara ini untuk vaksin gratis bagi masyarakat, dibandingkan kita nanti menunggu masyarakat untuk vaksin sendiri, sementara mereka nggak akan datang vaksin. Tadi pemerintah mengatakan anggarannya kan besar, kebutuhan anggaran besar. Nah, pemerintah saja mengakui anggarannya besar yang dibutuhkan. Tentu bagi masyarakat pun akan menjadi merasa ini besar gitu loh. Karena apa? Karena ya pemerintah menganggap itu mahal biayanya. Jadi kalau bagi pemerintah saja mahal, pastilah bagi masyarakat juga mahal gitu loh. Nah, sekarang kalau kita mau mengatakan ini mahal sementara dampak positifnya besar, tentu saya kira meskipun mahal tetap harus kita kejar gitu. Nah, sekarang cukup nggak uang kita? Saya yakin pemerintah cukup. Presiden Jokowi saya kira sudah menghitung sebelum mengumumkan vaksin gratis tadi. Jadi tidak mudah juga sebetulnya mengambil keputusan menggratiskan itu karena itu sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa
ini gratis. Nah, berarti sebelum pemutusan ketetapan menggratiskan itu sudah ada angka-angka dan hitung-hitungannya. Oke. Nah, saya mau kasih perbandingan saja untuk tahun 2020 itu anggaran pemerintah kan untuk penanganan COVID-19 kan bisa mencapai 695 triliun. Dan itu angkanya cukup besar menurut saya. Oke. Jadi angka seperti itu mungkin tahun 2021 nggak sampai sebesar itu yang dibutuhkan untuk menggratiskan vaksin COVID ini. Jadi karena itulah maka saya kira ini masih affordable ya, masih bisa dicapai, dikejar oleh pemerintah kita. Dan tentu sudah ada formulasi mungkin ya, dan simulasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencukupi anggaran tersebut. Oke, jadi next-nya kemudian kita akan tunggu bagaimana diskusi antara pemerintah dan DPR begitu untuk kemudian memastikan kapan dimulainya vaksinasi massal atau vaksinasi gratis ini akan dilakukan begitu, Pak Saleh? Iya, jadi kalau kapan vaksin ini dimulai, itu menurut saya sebetulnya itu tergantung daripada emergency use authorization yang sedang dikaji, diteliti oleh Badan POM. Jadi begitu Badan POM sudah meyakini bahwa vaksin ini aman, kemudian sudah dicobakan, dites, dan diyakini betul sangat-sangat aman, maka tentu kita bisa memulai proses vaksinasi. Dan tetapi ini kan tidak langsung otomatis, misalnya dalam 2-3 bulan selesai. Sebagaimana skema yang dipaparkan oleh pemerintah kepada kita, malah justru ini sampai akhir 2021, bahkan masuk pada 2022. Jadi program vaksinasi ini, karena jumlah yang mau divaksin itu besar, jumlahnya ya, dari total sementara kan yang ditargetkan itu adalah 107 juta orang ya, dari 70%, 63% dari total penduduk yang akan divaksin itu. Nah, saya kira ya itu sangat wajar sekali dan kita membutuhkan 243 juta dosis yang segera dan harus disediakan untuk masyarakat. Karena 2 kali shot tadi itu ditambah dengan buffer yang dibutuhkan, stok buffer yang dibutuhkan jika misalnya ada kekurangan di sana-sini dalam program vaksinasi itu sendiri. Gitu. Oke, Pak Miko, kalau tadi dikatakan kita masih menunggu bagaimana kemudian hasil dari uji klinis dari vaksin ini, apalagi kemudian yang menjadi catatan untuk memulai melakukan mapping pembagian vaksin gratis ini? Satu adalah roadmap jangka panjang gitu. Jadi kita tidak memberikan vaksin ini dalam 1 tahun saja. Jadi jangka panjangnya itu berapa tahun akan dicapai herd immunity dan kemudian penyakit ini menghilang, penyakit COVID-19 menghilang. Itu harus benar-benar secara cermat dihitung dengan vaksinasi. Karena vaksinasi ini banyak masih yang belum selesai. Harusnya dilihat 1 tahun bagaimana antibodinya, apakah hilang atau tidak begitu. Jadi itu pun masih pekerjaan yang belum memastikan bahwa vaksin COVID-19 itu akan benar-benar menghilangkan. Kan ini banyak pabrik ya, ada yang 1 dosis, ada yang 2 dosis. Jadi benar-benar kita hitung dan kita cermati, kita buat roadmap-nya jangka panjang, dan apakah berbayar atau tidak, menurut saya jangan terburu-buru untuk mengatakan gratis begitu. Oke. Ya, kedua adalah partisipasi masyarakat bukan hanya bayar. Jadi kalau menurut teori, itu pakai teori Anderson begitu, pakai teori Lorentz-Green, atau pakai teori Hart-Philip model, apakah pakai teori BSD, begitu yang baru adalah BESD begitu, atau social devil. Jadi kalau kita pakai teori Anderson, itu baru teori ada enabling factor, ada reinforcing factor, ada need begitu. Jadi harus predisposing faktornya adalah umur, kemudian agama, kemudian pengetahuan, kemudian persepsi, belum lagi macam-macam begitu yang ada di predisposing factor. Kemudian 3 faktor tadi yang saya sebutkan akan mempengaruhi kemudian keberhasilan program imunisasi, bukan hanya biaya. Biaya adalah salah satu faktor dari enabling factor begitu. Oke, Pak Miko, tadi Anda mengatakan jangan terburu-buru mengatakan vaksin gratis. Apakah ini artinya menurut Anda lebih baik bahwa kemudian negara menjamin vaksinasi gratis, tapi vaksinasi mandiri juga masih diperbolehkan? Ya, negara harus menghitung benar-benar dengan cermat. Jangan kemudian terbawa emosi saja begitu. Jadi menurut saya DPR terbawa emosi kemudian gratis karena memang bencana ini menimbulkan emosi yang panjang begitu. Jadi
menurut saya bukan saya tidak setuju bahwa itu gratis begitu. Mari kita baik-baik cermati, hitung-hitung pelan-pelan. Tahun pertama kita butuh biaya berapa, tahun kedua kita butuh biaya berapa, tahun ketiga kita butuh biaya berapa. Belum, yang pasti vaksin ini memberikan imunitas jangka pendek begitu 1 sampai 3 tahun. Berarti kita akan mengeluarkan biaya 1 sampai 3 tahun begitu, atau 1 sampai 5 tahun bahkan begitu. Jadi biaya yang itu kemudian akan dicapai dari mana, kemudian kan ini masa pandemi akan menimbulkan kerugian ekonomi. Dampak ekonominya juga harus kita hitung begitu. Apakah kemudian kita mampu bangkit begitu dengan kalau ini sudah digratiskan. Belum lagi kalau digratiskan juga belum tentu coverage-nya akan baik begitu. Bukan hanya faktor biaya gitu. Tadi saya sebut ada pre-solving factor, ada enabling factor, ada reinforcing factor kalau menurut Green. Tapi kalau menurut Anderson ada prediction factor, ada enabling factor, ada need gitu. Jadi benar-benar harus dipelajari secara sempat. Kalau bisa yang bulan Juni itu harus dengan studi begitu, sekaligus melakukan studi antibodinya begitu. Jadi jangan kemudian kita hanya memberikan, kemudian harapannya tidak sesuai begitu. Jangan sampai Desember 2021, kemudian kita sudah menyuntik 200 juta dosis, kemudian akhirnya sia-sia begitu. Jadi harus dipelajari dengan cermat, harus dihitung dengan cermat begitu. Pemerintah, baik itu pemerintah yang menyetujui, kemudian atau DPR yang punya inisiatif untuk digratiskan. Baik. Jadi hitung dengan cermat baik-baik begitu. Baik, singkat saja Pak Miko, mohon maaf Pak Saleh menanggapi catatan-catatan dari Pak Miko tadi. Saya kira begini, jadi apa yang disampaikan Pak Miko ini kan saran pada pemerintah dan juga DPR. Ini sebetulnya sebagai sebuah saran tentu kita harus dengar ya. Tetapi begitu tadi ada pengumuman dari Presiden bahwa akan digratiskan tadi vaksin, saya kira apa yang disampaikan Pak Miko tadi, mulai dari soal perhitungan harga, kemudian dampak lain-lain yang terkait dengan proses vaksinasi itu sendiri, sebetulnya menurut saya itu sudah dikaji. Karena di lingkaran istana sendiri menurut saya ini sudah ada pakar-pakar dan para ahli yang siap dan sudah memberikan masukan kepada Presiden. Tentu pakar-pakar lain seperti Pak Miko dan lain-lain sebagainya, tentu kita harapkan juga tetap harus berkontribusi dan memberikan pandangan dan pemikiran kepada kita sehingga program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan salah satu yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat untuk mau dan ikut serta dalam program vaksinasi ini. Jangan takut, jangan khawatir. Makanya saya juga mengapresiasi Presiden yang bersedia untuk menjadi pionir yang pertama untuk divaksin bersama dengan kelompok anggota masyarakat lainnya. Jadi tentu ini adalah teladan yang bisa dicontoh oleh masyarakat dan mudah-mudahan masyarakat yakin Presiden saja sudah dan aman begitu. Nah, dengan begitu masyarakat ikut. Nah, yang di luar itu semua tadi persoalan teknis pembiayaan, teknis bagaimana pengelolaan KIPI, kemudian persoalan apakah kemudian vaksinasi ini akan berhasil, akan diurus tersendiri oleh Satgas dan oleh pemerintah. Dan kita sebagai warga masyarakat dan juga para pengamat dan juga ahli-ahli, kita harapkan juga ikut serta mengambil bagian apa yang bisa dilakukan untuk mensukseskan program ini sehingga kita bisa terbebas dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Baik, amin ya robbal alamin. Semoga kita segera bisa terbebas dari COVID-19. Pak Saleh dan juga Pak Miko, terima kasih atas diskusi singkatnya. Kita akan lanjutkan lagi di lain waktu diskusi vaksin ini. Sekali lagi terima kasih, selamat malam. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali, tetap bersama kami.